Ini Giska. Sejak kecil, tanaman selalu memiliki tempat spesial di hatinya. Bukan hanya karena parasnya yang indah atau warnanya yang mempesona. Tapi Giska selalu takjub pada bagaimana tanaman terus bertumbuh, senantiasa berubah, menyambut mentari pagi. Dari rasa cintanya itu, Giska mengembangkan bisnis bersama tanaman. Seiring perkembangan zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan terus terjadi. Cara berkomunikasi pun tidak luput dari perubahan pesan. Karenanya, kini komunikasi menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi bisnis. Jika sebelumnya interaksi dilakukan dengan tatap muka, kini interaksi dapat dilakukan secara online berkat perkembangan teknologi. Berbelanja pun kini semudah menggerakkan jari jemari di layar smartphone kita. Transformasi digital telah mengubah dunia yang kita kenal dahulu menjadi dunia dengan lalu lintas informasi yang begitu masif. Hal ini menuntut bisnis untuk bergerak cepat, menciptakan cara komunikasi yang efisien dengan pelanggan untuk melangkah lebih jauh. Terus beradaptasi dan menjadi bagian dari transformasi digital, berkawan dengan zaman, dan merangkul perubahan. Layaknya tanaman yang terus bertumbuh, Kiskas percaya setiap bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak maju. Terus beradaptasi untuk menyongsong hari esok. Kami yakin bahwa teknologi dan komunikasi menjadi kunci untuk menumbuh kembangkan bisnis. Melalui teknologi komunikasi, kami hadir untuk membantu bisnis beradaptasi demi menggapai ekspektasi pelanggan. Menghadirkan customer experience terbaik yang berbuah pada kepuasan pelanggan. Layaknya air yang mengalir dari ujung daun hingga akar tanaman, kebahagiaan ini akan terus mengalir dari pelanggan menuju pelaku bisnis. Bertumbuh, berkembang, berbuah. Seperti pohon yang kokoh, Kiskas membantu bisnis untuk terlibat dalam percakapan real-time berskala besar. Menciptakan kolaborasi yang padu, meniadakan kendala jarak dan waktu, mengubah percakapan menjadi kesempatan, mengganti setiap pesan menjadi senyuman. Kiskas, enabling conversation. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di CX Zone yang ketiga. Saya Weni Anggriani yang akan memandu acara pada hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin tahu nih, gimana kabar Bapak Ibu sekalian? Apakah sedang dalam kondisi yang baik-baik saja? Dan semoga masih tetap semangat ya. Baik, selanjutnya saya ingin menyapa kedua speakers kita yang terhormat, yaitu Bapak Arief Gunawan Sulistiono selaku Lead Researcher at CNBC Indonesia, dan Bapak Rifki Reynaldo selaku Head of Business Development at Kiskas. Baik, seperti yang Bapak Ibu ketahui, webinar ini diselenggarakan oleh Kiskas dengan mengusung topik mengenai Customer Experience atau yang disebut juga sebagai CX. Untuk Bapak Ibu yang belum terlalu kenal dengan Kiskas, maka saya akan menjelaskan sedikit tentang Kiskas. Kiskas merupakan platform percakapan multi-channel yang membantu bisnis untuk menciptakan customer experience yang relevan melalui percakapan yang real-time dengan konsumen dalam jumlah yang masif. Kiskas juga merupakan partner resmi dari Instagram dalam membantu bisnis dalam memaksimalkan penggunaan Instagramnya untuk kebutuhan bisnis mereka. Sejak berdiri tahun 2013, Kiskas telah membantu ratusan perusahaan dari 23 industri yang berbeda yang berada di 10 negara.
Nah, tema webinar kita hari ini adalah Why Customer Retention Matters More Than Customer Acquisition. Customer acquisition dan retention adalah dua corong utama bagi pendapatan bisnis. Sebagian bisnis memilih berfokus kepada akuisisi karena ini menjadi upaya dalam memperluas pangsa pasar. Padahal, retensi pelanggan juga sangat penting karena melibatkan pelanggan yang sudah ada dan lebih aware dengan bisnis Anda. Memasuki era one click away, pelanggan telah mengubah kebiasaan mereka dalam berbelanja. Sebuah riset menyatakan bahwa salah satu perubahan habit pelanggan adalah mereka ingin berganti brand dan mengeksplor brand lain, terutama di saat era new normal. Artinya, kini mengganti brand bukanlah hal yang tidak mungkin bagi pelanggan Anda. Apalagi jika Anda tidak berhasil memberikan nilai lebih untuk mereka. Maka dari itu, penting bagi bisnis untuk tetap menjadi relevan dengan membangun strategi retention yang tepat dan tidak hanya berfokus pada strategi acquisition saja. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai materi customer retention, kita akan mendengarkan pemaparan dan berdiskusi bersama dengan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Bapak Arief Gunawan Sulistiono selaku Lead Researcher at CNBC Indonesia dan Bapak Rifki Reynaldo selaku Head of Business Development at Kiskas. Nah, selain itu, setelah sesi pemaparan dari para narasumber, nanti juga kita akan mengadakan sesi Q&A. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat langsung memasukkan atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat, di mana nanti juga kita memiliki hadiah untuk pertanyaan terbaik. Tidak sampai situ saja, nanti juga kita akan bagi-bagi hadiah melalui Lucky Draw bagi para peserta webinar yang telah mengisi feedback form. Lucky Draw ini juga akan diundi di akhir acara. Nah, selanjutnya bagi yang mengisi feedback form juga akan mendapatkan deck presentasi dari kedua narasumber kita hari ini. Maka pastikan Bapak dan Ibu mengikuti acara ini hingga akhir ya. Langsung saja kita mulai acara ini diawali oleh Bapak Arief Gunawan Sulistiono selaku Lead Researcher at CNBC Indonesia. Baik, sebelum memulai pemaparan, mari kita berkenalan lebih lanjut dengan Bapak Arief atau yang lebih diakrab disapa dengan Pak Argun. Halo Pak Argun, apa kabar? Baik, Weni. Baik, nah beliau memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di industri ekonomi dan bisnis dan pernah menjabat sebagai Deputi Editor di Jakarta Post. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Lead Researcher at CNBC Indonesia. Sepertinya tidak perlu berlama-lama lagi ya Pak, kita langsung saja masuk ke sesi pemaparannya. Kepada Bapak Argun, saya persilakan. Baik. Ya, terima kasih. Apa kabar Bapak, Ibu, Mbak, Mas semuanya? Saya Argun. Saya mewakili CNBC Indonesia dan saya di tim riset di CNBC Indonesia. Jadi awalan saja untuk pengenalan lanjutan bahwa CNBC Indonesia ini kan media ekonomi dan bisnis dan kami salah satu yang memiliki tim riset untuk pendalaman. Nah, saya 15 tahun lebih ada di dunia jurnalistik, liputannya ekonomi dan bisnis gitu. Spektrumnya luas mulai dari retail, dari perdagangan sampai energi juga. Ya, dan nanti pemaparan saya akan lebih banyak berbicara soal customer retention dalam konteks teori dan juga tren yang terjadi di negara maju dan juga mungkin yang ada di Indonesia. Nanti kalau bicara soal practical business development-nya mungkin nanti lebih ke Pak Rifki Reynaldo yang lebih expert mengenai itu. Oke, saya akan bagikan materinya. Nah. Ya, apakah sudah tampil di layar? Oke, sudah Pak. Baik. Ya, judulnya memang Retaining Market in Disruptive Era karena ya sejauh yang kami tangkap gitu kalau kita bicara soal retensi pelanggan atau pasar gitu banyak yang memperkirakan semuanya akan baik-baik saja, semua sesuai perkiraan, tetapi kan ternyata ada pandemi 2020. Jadi ketika studi-studi itu dibikin soal milenial dan customer retention pada tahun 90 bahkan tahun 2000 nggak ada yang memperkirakan akan terjadi disrupsi. Makanya kita akan bahas soal perubahan demografi pasar di Indonesia dan kemudian juga
bagaimana sih teori tentang menjaga retensi dari pelanggan, dan kemudian juga kita kaitkan dengan konteks kekinian pandemi, apakah ada efeknya, dan kalau ada ya seperti apa kita mungkin bisa mengantisipasinya, gitu ya. Ya, kalau kita bicara soal milenial, kita pastinya harus melihat basis demografi kita. Nah, pada September tahun lalu, BPS tuh akhirnya merilis sensus penduduk 2020 yang ditunggu-tunggu. Karena saat itu semua media, semua stakeholder di ekonomi bisnis, kita kalau bicara soal milenial masih meraba-raba sebesar apa sih dominasinya di pasar Indonesia. Baru kemudian BPS merilis ini, ternyata kaum milenial yang kita tahu kelahiran tahun 81 sampai 96, ya sekarang berarti usianya mungkin ya apa ya, maksimal 40 tahun lah ya. Kemudian juga generasi Z itu juga kelahirannya 97 sampai 2012. Keduanya ini mendominasi struktur populasi kita. Jadi kalau kita bicara persentase, keduanya mungkin udah mencapai 53%, dan itu menunjukkan bahwa separuh penduduk Indonesia memiliki kecenderungan atau traits yang kurang lebih sama. Kalau kita bicara market, ya karakter mereka kurang lebih sama. Dua ini, milenial dan generasi Z. Lalu impact-nya seperti apa? Nah, di Indonesia ini kan kita udah lama tuh, diperkirakan nanti tahun 2030 akan ada bonus demografi. Nah, ini masih kurang berapa, 9 tahun lagi gitu. Artinya tren yang sekarang terjadi bahwa milenial ini mendominasi struktur pasar dan populasi kita, ini masih akan terus berlanjut dan akan membesar. Mungkin kalau kita bicara persentase nggak hanya 53 atau 54, kita akan lihat mungkin persentasenya bisa 60 sampai 65% pada tahun 2030 nanti ketika bonus demografi ini terjadi. Kemudian ya karena mereka menguasai populasi, menguasai market dari sisi persentase, maka kita akan melihat akan ada perubahan pasar mengikuti traits mereka atau karakteristik mereka, kecenderungan mereka terkait dengan produk, barang, dan jasa. Dan ini otomatis pada gilirannya akan merevolusi cara kita untuk memperkenalkan produk dan barang kepada mereka. Karena ya ada perbedaan nih antara milenial dibandingkan generasi sebelumnya, baby boomers atau bahkan pre boomers gitu. Dan kalau kita bicara apa akses dengan keberadaan milenial ini, ya mereka lah aktor utama atau dalang di balik munculnya ekonomi kreatif gitu. Jadi yang menjadi pasar utama mereka, pelakunya juga kurang lebih mereka juga. Startup berdiri dan banyak para pendirinya itu masih milenial, usia 30, 40 tahun, bahkan ada yang 20-an tahun. Mark Zuckerberg misalnya, dia bisa mendirikan ya Facebook segede itu, dan belum ada usia 40 tahun saat itu, ya. Jadi memang kaum milenial ini kaum yang berdaya, dan otomatis ketika kita bicara tentang perubahan pasar itu, maka akan ada perubahan cara kita untuk mengenalkan produk atau barang maupun jasa, atau kita bisa bilang marketingnya. Dan kalau kita bicara tadi keunggulan mereka ya, mereka mendominasi pasar di Indonesia. Lalu apa sih kelebihan mereka yang membuatnya berbeda sehingga layak kita bahas di sini dan juga sering dibahas di banyak forum-forum? Oke, pertama saya akan mengutip pada penelitian Boston Consulting Group tahun 2014. Jadi mereka itu bikin laporan berjudul Getting Closer to Millennial Market. Jadi saya pikir kita bisa mengacu ke mereka meskipun subjek penelitian mereka lebih ke pasar Amerika Serikat. Jadi menurut mereka kaum milenial ini daya belinya terus meningkat. Jadi kalau diperkirakan tuh pada tahun itu 2014 nilainya 1,3 triliun dolar Amerika terus meningkat. Ya karena banyak milenial yang mungkin saat itu ada yang baru lulus, mereka sudah mulai masuk ke dunia profesional dan jenjang karirnya meningkat, daya belinya otomatis meningkat. Itu sangat logis terjadi, sangat logis untuk dipahami. Dan berapa persen sih kenaikannya? Sayangnya BCG saat itu tidak memberikan angka. Kemudian kita bisa mengacu angkanya dari penelitian lain yang dibikin oleh Goldman Sachs, yaitu bank investasi di Amerika Serikat juga. Tahun 2015 dia menyatakan bahwa milenial itu belanjanya dalam waktu 5 tahun ke depan sejak riset ini dibikin 2015, otomatis tahun ini ya mereka memperkirakan milenial akan belanjanya akan meningkat 15%. Sementara baby boomer atau angkatan babi gue lah ya,
Bapak Ibu kita itu cenderung turun 10%, yang lain-lain rata-rata perkiraannya turun 5%. Jadi memang kalau kita bicara prospek, peluang ke depan, pasar, ya memang di milenial. Tapi uniknya milenial ini ternyata belanja non-esensialnya tinggi, sepertiga dari belanja rata-rata mereka, menurut penelitian Boston Consulting Group. Kita bedah lagi, non-esensialnya tuh seperti apa? Ya kalau teman-teman lihat ya, di sini tuh sebenarnya ada data nih ya, dari firma yang saya kutip, Marketeer. Kita sering dijejali dengan wacana bahwa milenial itu berbeda, bahwa milenial itu tidak butuh rumah, begitu. Tetapi data di Amerika Serikat mengatakan enggak, itu hanya mitos. Jadi kalau kita melihat trennya, tren konsumsi atau belanja mereka itu kurang lebih sama dengan kaum generasi X, baby boomer, kaum silent atau pre-boomers, bahkan yang yaitu greatest generation atau nenek moyang itu kayaknya, kaum-kaum yang sangat tua, itu juga kurang lebih sama. Apa aja tuh? Misalnya yang paling tinggi spending mereka ada di housing, rumah. Jadi milenial ternyata butuh rumah. Persentasenya berapa? 35% dari belanja mereka rata-rata gitu. Dan itu relatif lebih tinggi malah dibandingkan generasi X maupun baby boomer. Artinya ya nggak ada yang berbeda dari milenial untuk ini. Kemudian yang kedua apa yang paling tertinggi ya kita lihat misalnya transportasi. Mereka butuh mobil, mereka butuh mobilitas, ya itu jadi belanja terbesar kedua. Kemudian food 13,5%. Trennya juga sama, nggak berubah dibandingkan generasi X, baby boomer, sama persis. Yang berbeda hanya milenial lebih banyak tadi tuh non-essential spending. Apa misalnya food away from home. Jadi kita bicara soal kuliner, kita bicara soal nongkrong di kafe, atau kalau di sini malah ada ini alcoholic beverage, jadi ya mabuk-mabukan gitu. Kalau di Amerika ternyata mereka lebih suka belanja ke sana. Kemudian cellular phone service itu juga mereka tertinggi 2,1%, furniture 1%, dan yang menarik yaitu tadi apparel and service, ini kan non esensial ya. Ternyata milenial suka ganti-ganti baju lebih sering gitu, beli bajunya lebih intens dibandingkan generasi sebelumnya, 3,7%, dibandingkan yang lain hanya 3,2, 2,7, 2,2 dari belanja mereka gitu. Kemudian juga footwear. Dan artinya apa? Mereka memang butuh untuk belanjakan uangnya untuk barang-barang yang mungkin sifatnya nggak penting, tetapi buat mereka esensial. Kenapa esensial? Terkait dengan magic mereka yang kedua. Ya mereka ini kan gadget oriented. Dan kalau kita bicara gadget oriented, ya kita udah tahu lah ya, milenial tuh penguasa apa gitu. Kalau kita lihat dunia internet, netizen, ya saya yakin kebanyakan milenial. Penelitian ya menyebutkan bahwa 80% dari milenial itu sudah memiliki gadget. Kemudian 75% dari mereka itu aktif di media sosial. Jadi tidak hanya punya account di media sosial, tapi ya aktif di situ. Ya netizen lah, netizen yang sangat-sangat berdedikasi gitu. Dan artinya apa? Ketika mereka eksis di media sosial, otomatis ya kita akan melihat pola perilaku yang bisa dibilang narsistik. Mereka akan mengekspos dirinya sendiri di Instagram, di Twitter, entah pemikirannya, entah cara berpakaiannya, dan itu yang bikin belanja mereka banyak di sana. Mereka perlu untuk ada di kafe yang baru misalnya. Mereka perlu untuk kuliner, mereka perlu untuk beli baju baru, brand-brand yang menarik, yang kuat, yang lagi tren, dan itu yang mereka butuhkan agar lebih bisa eksis di media sosial. Dan implikasinya ini menjadikan mereka ya cenderung impatient, jadi tidak sabar gitu. Karena apa? Supply begitu banyak, akses begitu mudah. Bayangkan dengan tahun 80-an atau 70-an lah ya, orang kalau mau belanja baju itu kan harus ke mall. Mungkin dekat satu kabupaten tuh ada satu mall misalnya tahun dulu gitu ya. Tapi kan sekarang nggak harus ke mall, di gadget kita sudah ada. Gitu. Jadi pilihan aksesnya sangat terbuka dan pilihannya sangat banyak. E-commerce ada banyak, kemudian juga produk yang ditawarkan sangat beragam, murah-murah pula, terjangkau. Ya itu yang bikin mereka menjadi cenderung, aduh ada produk baru nih, mereka lebih suka membanding-bandingkan dan ya tidak sabar untuk mendapatkan experience terhadap produk-produk atau brand yang baru. Dan itu menjadikan mereka sebagai market yang fluid. Artinya kalau kita bicara loyalitas, mohon maaf untuk soal brand, mereka kadang tidak terlalu loyal. Gitu. Tetapi kalau mereka sudah cocok, bisa sangat stick pada brand tersebut. Karena kita akan bahas bagaimana sih caranya bikin mereka stick pada satu brand.
Sebelumnya kita bahas lagi setelah invasion ya ada access lain, yakni mereka menjadi outspoken. Jadi mereka pengalamannya lebih banyak dalam arti kalau kita bicara awareness brand, jadi experience untuk melihat brand-brand itu lebih luas. Pilihan mereka udah tahu. Ditanya apa sih brand footwear atau sepatu yang bagus, mereka mungkin lebih aware dibandingkan babehnya atau omnya gitu. Itu wajar karena akses mereka lebih kuat. Dan itu menjadikan mereka berani untuk tampil, apalagi mereka cenderung narsis di media sosial. Nah, mereka akhirnya menjadi kritis. Jadi kalau ada brand yang menurut mereka tidak memuaskan, ya mereka akan langsung ngomong di media sosial. Dan kita tahu media sosial sangat-sangat viral dan itu imbas ke marketing bisa sangat buruk. Kalau misalnya milenial ini sudah bersabda yang tidak bagus gitu terkait brand mereka. Dan ya kalau mereka kita bahas tadi sosial media narsistik itu di sisi lain ada kelebihannya. Jadi ketika mereka cocok dengan brand tertentu, mereka akan memamerkan produk tersebut termasuk ya referensi brand itu. Ini di mana belinya, berapa harganya. Jadi mereka akan menjadi kita bisa bilang marketer atau tim marketing secara tidak langsung ya brand-brand yang kita miliki. Kalau brandnya cocok. Oke. Nah, kalau kita lihat sekuat apa sih sebenarnya milenial di Indonesia kalau kita bicara soal kemampuan mereka memberikan diseminasi keunggulan brand di media sosial kita atau di internet. Saya mengutip satu riset dari Arcadia, mereka juga ngambil dari VR Social dan Hootsuite. Mereka menyebutkan 8 jam 52 menit itu 52 menit itu rata-rata orang Indonesia akses internet. Jadi kalau kita bicara 8 jam berarti 24 jam kurang lebih sepertiga hidupnya habis di internet rata-rata. Dan kemudian kalau kita bicara di internet ngapain ya ternyata kebanyakan media sosial. Sangat-sangat mudah ditebak ya, ini kan 3 jam 14 menit. Sisanya baru nonton TV, streaming, kemudian mendengarkan podcast, main game, seterusnya. Tapi itu tadi kuncinya. 8 jam sehari di internet, 3 jamnya bermedia sosial. Milenial ada di sana. Nah, kalau kita bicara soal preferensi milenial, ya kita otomatis seandainya Anda atau kita ini adalah produsen barang ataupun jasa, maka kita akan memiliki kebutuhan untuk mengakuisisi pelanggan. Jadi kita baru mendirikan perusahaan, otomatis akuisisi tidak bisa dihindarkan. Tetapi itu juga bukan satu-satunya. Itu tadi disebutkan Mbak Weni, jadi masih ada yang lebih penting, yakni retensi pelanggan. Karena kalau memang kita bicara bisnis berkelanjutan, ya nggak bisa cuman akuisisi terus, kecuali ada kecualinya. Kecuali Anda emang ingin meningkatkan brand awareness secara luas, besar-besaran, dan itu biasanya dilakukan oleh startup dengan pendanaan yang kuat. Kita bicara contoh misalnya kita tahu Gojek, Grab, orang bilang mereka bakar duit dan mereka tidak keberatan dengan itu, ya karena mereka ingin membangun basis komunitas dan brand awareness secepat-cepatnya, sebesar-besarnya. Jadi apakah akuisisi customer itu salah? Nggak juga. Tapi dengan catatan, ya memang itu diperlukan untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Gitu. Kemudian kita harus melihat bahwa ini saling melengkapi gitu. Jadi bukan suatu yang pilihan. Apakah saya memilih customer acquisition saja ataukah customer retention saja? Tidak, dua-duanya perlu dijalankan. Tetapi pada batas mana? Itu tadi batasannya. Kalau Anda punya dana kuat, ibaratnya nggak berseri duitnya, silakan customer acquisition terus. Tapi ya otomatis dampaknya buruk buat cash flow. Tapi kalau Anda ingin berkelanjutan, ya customer acquisition boleh, mungkin 1-2 bulan pertama ketika Anda mendirikan perusahaan atau bisnis, baru kemudian sisanya customer retention strateginya dijalankan. Kalau saya melihat berdasarkan riset-riset yang ada, ternyata memang fluid gitu mengenai penting tidaknya customer acquisition dibandingkan retention. Artinya apa? Dua-duanya dibutuhkan. Misalnya pada tahun 99 itu 23% budget pemasaran di Inggris itu menurut penelitian Payne dan Froh itu sudah dipakai untuk customer retention. Jadi kesadaran para pengusaha di sana soal customer retention sudah ada. Tetapi ya selanjutnya ada penelitian lanjutan gitu yang menyebutkan bahwa memang cost-nya lebih rendah gitu kan, memberikan pembuktian bahwa ini lebih layak untuk dijalankan nih strategi ini karena lebih murah dibandingkan kalau kita melakukan customer acquisition. Artinya ya ibaratnya membajak market ya dengan biaya pemasaran atau biaya branding yang lebih besar.
Tapi selanjutnya apa? Ada penelitian pada tahun 2000. Waduh, ini mohon maaf ini agak tertutup. Saya geser dikit. Ya, pada tahun 2001, setahun kemudian, ya ternyata kurang lebih separuh gitu ya perusahaan yang menilai retention lebih penting dibandingkan acquisition. Artinya tidak dominan gitu. Artinya customer retention itu tidak dinilai satu-satunya strategi yang unggul. Hanya separuh lebih dikit yang menyatakan demikian, tetapi sisanya menyatakan ya tidak mutlak demikian. Artinya dua-duanya dinilai mungkin relevan untuk dijalankan. Dan ya setahun kemudian penelitiannya menyebutkan bahwa kebanyakan memang mungkin kita bicara startup di sini, yaitu tadi 80% marketing budgetnya untuk membangun bisnis baru, bukan untuk memaintain bisnis yang sudah berjalan dengan pasar yang sudah ada. Jadi mereka emang kebanyakan itu udah fokus ingin menghabiskan energi, waktu, dan sumber dananya untuk mengejar klien baru. Padahal di tahun 2002, itu setelah 3 tahun ada penelitian sebelumnya mengenai pentingnya retensi. Ya, artinya apa? Memang fluid. Retensi maupun akuisisi, dua-duanya diperlukan. Dan ya ada penelitian, cost acquiring new customer 6 kali lebih mahal dibandingkan retain satu klien. Jadi kalau Anda bicara berkelanjutan, ya tetap lebih baik retensi dipertahankan. Akuisisi mungkin dilakukan, tapi awal-awal. Dan ya tadi kita melihat traits-nya milenial, karakternya, sekarang dilemanya seperti apa. Kalau menurut penelitian yang kami baca, kami rangkum gitu misalnya, saat ini milenial kan tadi karakternya fluid karena mereka memang secara natural itu mudah untuk berubah preferensi produk atau brand. Makanya banyak sekarang tren di mana milenial menurut penelitian Coils dan Gorky ini tahun 2002, mereka mengubah behaviornya lebih cepat. Dalam arti mereka tidak berarti apa ya, tidak berarti satu brand ditinggalkan secara mutlak, enggak. Tapi mereka akan memilih poly brand gitu. Jadi brandnya banyak. Kalau ibarat pasangan yang cuma satu, dia inginnya 5, 10 gitu. Bukan berarti yang pasangan lama ditinggalkan, brand lama yang mereka enjoy, nikmati langsung ditinggalkan, enggak. Tapi kecenderungannya defect dan enggak defect gitu, tapi kecenderungannya ya nambah. Dan itu artinya spending mereka akan terbagi. Jadi ini yang perlu disiasati gitu. Dan untuk para bankers gitu, kebetulan kami lagi mengadakan CNBC Indonesia Award dan beberapa kali kami melakukan penilaian, memang bank digital sekarang trennya tumbuh dan mereka tumbuhnya untuk mengantisipasi pola-pola seperti ini. Karena kalau dibiarkan saja, memang bank-bank konvensional itu bisa jadi kehilangan kue dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu ya tabungan, deposito gitu. Itu bisa hilang. Ada penelitian menyebutkan bahwa kalau kita bicara customer migration di perbankan gitu ya, itu sebenarnya nggak banyak. Tetapi mereka membuat account-account baru gitu. Jadi udah punya, misalnya saya punya tabungan di bank A, saya bikin lagi bank B, bank C, bank D gitu. Dan itu efeknya ke perbankan lebih besar. Jadi 3% dari dana pihak ketiga sebuah bank menurut penelitian gitu itu hilang ketika 5% orang atau customer dia pindah migrasi ke bank lain. Tetapi cuma 3% saja ya, 3%. Tetapi kalau misalnya ada apa namanya customer yang migrasi tidak migrasi, tetapi hanya membuka account di bank-bank baru, itu mereka kehilangan DPK-nya 24%. Lebih tinggi, bayangkan dari 3% dibandingkan 24%. Padahal customer-nya masih di sana. Dia tidak nutup rekening perbankan yang di bank A tersebut. Dia hanya membuka di bank-bank lain. Tetapi efeknya ke DPK gede, karena itu tabungannya yang semula di satu bank, taruhlah 5 triliun misalnya, tiba-tiba ya dibagi ke 5 bank yang dia miliki jadi cuma 1 triliun. Dan kalau itu terjadi ke 35% customer bank tersebut, ya tadi efeknya 24%. Belum 100%, tapi 35% customer saja efeknya sudah 24% atau 1/4 dari dana pihak ketiga di bank tersebut berkurang. Ya ini makanya digital bank banyak didirikan, karena memang mereka untuk mengantisipasi itu. Jadi kalau ada yang mau pindah-pindah ya sudah minimal ditadahi di bank-bank yang kurang lebih powernya sebenarnya sama. Kemudian ya milenial ini kan pilihannya tadi fleksibel gitu ya. Kalau saya mengutip dari risetnya BCG, maka untuk mengatasi itu dengan dilema fleksibilitas yang mereka miliki, ya opsinya adalah omnichannel. Omnichannel itu apa ya? Kita harus
berada di mana pasar itu mengada. Saya sharing saja nih, saya tinggal di apartemen. Di apartemen itu ada yang bikin masakan, restoran gitu, enak banget. Ketika pandemi orang-orang ya akhirnya terpaksa di apartemen dulu Maret gitu, dan banyak yang akhirnya pesan online dan sedikit orang akhirnya belanja di situ. Padahal ya satu kompleks, tetapi orang tetap milih mending saya online saja daripada saya turun ketemu orang di restoran tersebut. Nah, salah, dan dia protes gitu. Kesalahan dia sebenarnya satu, dia tidak bisa mengikuti kemana customer berada. Padahal kalau dia mau membawa produknya masuk ke ya layanan online, entah GrabFood, Gojek dan sebagainya, ya dia akan bisa mengada di mana konsumennya itu ada. Konsumen kan tidak pilihannya sangat banyak satu. Jadi mereka selama bisa diakses dengan mudah, apalagi di saat pandemi, ya mereka lakukan. Nah, itu contoh kecil bagaimana ada pengusaha yang tidak fleksibel, tidak ikut seperti preferensi customer-nya. Padahal juga saya pikir kalau buka gerai di layanan online juga tidak ada salahnya juga, tidak ada cost yang sangat besar yang ditimbulkan. Tapi itu yang bikin kita seringkali gagal. Kita tidak mau mengikuti kemana customer ada. Kemudian juga kita harus lebih relate ke cause atau karakteristik mereka, relevan kalau istilah BCG. Karena apa? Kalau kita bisa terhitung relevan di mata milenial, kita akan dipertahankan. Sekarang ini milenial itu sangat aware dengan isu-isu sosial, misalnya climate change, mereka ngerti isu-isu soal kesetaraan gender. Ada penelitian BCG juga menyebutkan bahwa kalau kita bisa relevan gitu ya, milenial itu mereka sudah mengerti isu-isu soal kesetaraan gender dan mereka lebih menyukai produk-produk atau jasa, barang maupun jasa yang sudah mengangkat isu tersebut. Nah, relate ke hal-hal seperti ini yang mungkin perlu kita bangun kalau kita ingin menggunakan pasar milenial, istilahnya relevan kalau BCG tadi sebutkan. Kemudian ya tadi mereka cenderung narsistik, mereka butuh pada attention, maka para pelaku usaha semestinya tidak hanya fokus pada produk. Kalau dulu kan kita mau bikin usaha, kita mikirnya produk apa ya yang mau saya bikin, ya udah produknya A dan saya akan bikin B, C, D, E. Ya, saya fokus ke produk tersebut. Padahal sekarang ini kalau cuma produk kan sudah banyak. Gitu. Tapi yang bikin produk Anda jadi relevan di tengah pasar milenial, dan kalau milenial bisa Anda menangkan, sebenarnya Anda pasti memenangkan pasar lain juga, baby boomer dan kawan-kawan. Gitu ya. Jadi kalau Anda ingin memenangkan pasar milenial, maka Anda harus fokus ke kebutuhan customer ini. Jadi misalnya Anda bikin kopi saja, tapi kalau ada perubahan nih dalam tren milenial, mungkin milenial sekarang ada kecenderungan memilih kopi yang low sugar misalnya. Anda harus mengikuti tren itu, harus bisa membaca itu gitu, dan dengan cepat mengikuti perkembangan ini. Jika Anda ingin tetap relevan di pasar tersebut atau perubahan-perubahan yang lain, apapun itu, Anda harus bisa menangkapnya dan mengikutinya. Kemudian ya caranya apa? Ya listen to them, mendengarkan mereka. Karena kalau Anda mendengarkan milenial, orang yang butuh perhatian itu tadi, kemungkinan besar Anda akan bisa menjadikan mereka tidak hanya sebagai buyer, tapi juga sebagai marketer, orang yang akan boost branding Anda di akun-akun media sosial mereka. Istilahnya kan good referral. Jadi mereka mengajak teman-temannya ke ya gerai Anda misalnya. Dan mungkin ya ini yang bisa ditambahkan ya melakukan game loyalty program, game like loyalty program. Artinya apa? Loyalty ini dibangun dengan membuat semacam tahapan-tahapan yang bikin orang jadi involved seperti di main game. Jadi kalau main game kan ada level 1, level 2, level 3. Nah, manfaat atau benefitnya itu akan meningkat berbeda-beda. Jadi mereka diberi challenge agar bisa masuk level 1, 2, 3. Jadi akan merasa kayak main game. Padahal itu ya sedang buying produk dan sedang membangun kedekatan antara perusahaan atau gerai atau apapun dengan si milenial tadi, pasar milenial. Kemudian benefit retention-nya itu apa sih? Kenapa kita harus mempertahankan ini dalam jangka panjang gitu ya, meskipun pada awalnya tetap perlu melakukan akuisisi.
Penelitian pasti sudah banyak, teman-teman bisa mencari sendiri. Intinya saya akan mengutip beberapa, misalnya kayak Dawkins dan Reichelt ini menyebutkan tahun 90 ini, mungkin teman-teman ada yang belum lahir, bahwa meningkatkan retensi pelanggan itu bisa sebesar 5%, itu bisa memicu kenaikan laba bersih 25-95%. Sasser di Harvard Business Review tahun yang sama menyebutkan 5%, tapi range-nya kurang lebih sama, ya 25% sampai 85%. Dan terbaru yang saya temukan itu Bain & Co, perusahaan konsultan tahun 2006, dia setuju dengan Dawkins. Intinya ya, memang kalau Anda melakukan bisa meningkatkan retensi rate dari pelanggan Anda, ya efeknya akan ada peningkatan di laba bersih. Kok bisa kayak gitu ya? Saya ambil ini, ada poster film Speed. Ini film tahun 90-an kalau nggak salah ya. Ya saya sebutkan tadi, ketika milenial merasa sudah cocok dengan produk, barang, ataupun jasa, ya mereka akan menjadi referral buat brand tersebut. Ketika Speed ini diluncurkan, saya punya teman waktu itu ya, dia nonton ini 6 kali. Dan saya tidak begitu tertarik pada film ini, tapi setelah tahu dia nonton 6 kali, dengan berbusa-busa dia bercerita gitu tentang bagusnya film ini, saya akhirnya nonton dan saya mikir, biasa aja filmnya, tetapi ya saya terpaksa akhirnya nonton minimal sekali. Ya, ini contoh kecil bagaimana satu customer ketika dia merasa cocok, puas dengan produk tertentu dan sangat loyal, bisa dibilang gitu, dia akan menjadi brand ambassador gratisan untuk produk tersebut. Ya, saya contohnya yang pernah jadi korban dari brand ambassador ala-ala ini pada tahun 90-an. Dan biasanya ketika customer ini sudah loyal, mereka akan cenderung membeli kembali dengan volume lebih besar. Misalnya saya beli kopi, saya suka kopi brand A, kemudian suatu saat ada teman-teman datang, apakah saya akan beli kopi brand B? Enggak juga. Kalau saya sudah merasa cocok brand A, ya saya beli brand A. Bukan hanya buat saya, tapi juga teman-teman saya. Volumenya akan meningkat. Artinya market yang sudah ada itu tidak hanya akan beli satu produk saja, bisa jadi dia akan membeli lebih banyak produk. Tidak hanya secara volume ya, tetapi secara produk secara beragam, bukan hanya produk yang sama. Jadi ada istilah in-store marketing gitu ya. In-store marketing itu ketika pelanggan baru masuk di gerai Anda atau di lapak Anda online, dia akhirnya dapat ditawarkan atau diyakinkan untuk membeli produk yang lain. Nah, in-store marketing ini berlaku hanya pada customer yang sudah memiliki loyalitas atau sudah itu retention rate-nya tinggi. Jadi semakin Anda memiliki banyak customer dengan yang kembali terus atau retensi rate-nya tinggi, maka semakin besar peluang Anda ya menjual produk-produk lebih beragam. Tidak hanya satu produk tapi yang lain juga. Dan ya mungkin mumpung ada fotonya Keanu Reeves ya, saya mau sedikit ice breaking ya. Do business like Keanu Reeves. Kenapa? Karena sekarang ini kan lagi tren ya, ada gerakan tagar Me Too gitu ya. Orang-orang barat di Amerika, mereka menganggap sekarang ini perlu kita speak up, bersuara nih semua orang untuk menolak kekerasan seksual gitu ya. Nah, Keanu Reeves saat itu dia entah disengaja atau tidak, ya kita tidak tahu. Setiap kali dia muncul di publik, entah foto dengan fans, ketemu jumpa pers, dan ada perempuan foto bersama dia, kita sempat tahu pasti tangannya itu nggak pernah nyentuh, selalu tangannya di atas gitu ya. Gimana? Nah, gini, jadi nggak yang nyentuh gitu, selalu di atas. Dan orang-orang akan menyoroti, wah ini orang udah ganteng, udah kaya, terkenal, sopan pula. Dan ketika tagar Me Too ada, Keanu Reeves pun juga akhirnya sering dijadikan referensi tentang bagaimana pria memperlakukan perempuan. Harusnya seperti itu. Nah, bisnis dengan reputasi itu akan meningkatkan brand Anda. Apa yang dilakukan Keanu Reeves bisa Anda lakukan dengan brand Anda, apapun jenis produk, barang, dan jasanya. Ketika Anda bisa menjaga reputasi sesuai dengan traits atau kecenderungan atau cost dari para milenial yang menjadi market Anda, maka besar kemungkinan Anda akan memenangkan pasar tersebut. Anda akan outstanding dibandingkan brand-brand yang lain. Ya, kalau kita bicara soal customer rate, ya formulanya ini saya pikir semua bisa mencari sendiri. Gampang, number of customer-nya di akhir tahun dikurangi number of new customer,
di akhir tahun juga, kemudian dibagi jumlah pelanggan di awal tahun. Dari situ ketahuan berapa sih yang pelanggan tetap Anda. Ada rumusnya, bisa dicoba sendiri. Saya hanya ingin menambahkan soal tingkat retention rate idealnya seperti apa. Itu kalau ada penelitian Statista tahun 2018, rata-rata kalau Anda ingin punya benchmark acuan, misalnya Anda ini bergerak di bidang restoran, ya rata-ratanya menurut Statista itu 55% retention rate-nya. Kalau Anda bisa mencapai 55%, sudah top, gitu ya, sudah sesuai dengan rata-rata industri di dunia. Kemudian kalau Anda di bidang bank atau retail, yaitu ada tuh 63%, 75% rata-ratanya. Yang paling tinggi apa? Professional service. Professional service itu apa ya? Ya kayak akuntan, auditor. Ya gitu, mereka yang jasanya tidak bisa digantikan, atau kalau udah sangat bagus, cocok dengan klien, ya orang akan ada di situ. Saya ingin memetakan 3 ini, agak membedakan ini karena saya melihat ada pola yang sama. Kalau kita bicara soal 40 to 60% of retention rate, maka kita bicara soal convenience. Jadi ketika customer sudah merasa sudah nyaman ya, convenient, ya mereka akan ada di rate itu 40-60%. Tetapi kalau levelnya sudah naik, ya ini bergantung atau dependent, ya naiknya itu 60-80%. Jadi orang yang diperbankan itu tidak hanya nyaman, tapi dia udah bergantung udah layanan bank tersebut. Orang yang sudah sering belanja di satu brand retail, ya dia merasa tidak hanya nyaman saja, tapi sudah bergantung. Healthcare apalagi gitu ya, tidak hanya nyaman nih, tapi emang saya udah cocok dengan dokter ini. Oh, Pak Argun, mohon maaf, waktunya sudah habis. Oh ya, baik. Iya. Mungkin 1 menit aja ya. Nah, Oke. kalau yang 80-100% itu udah trust. Apakah ada yang lebih tinggi? Ada. Namanya komitmen pernikahan. Jadi mau buruk apapun, mau ada nakal apapun, ininya suka jubit misalnya, tapi kalau udah komitmen ya sudah, pasti kembali. Retention rate-nya paling tinggi itu 100% ke atas. Ya, lanjutnya mungkin nanti kita akan bicara soal bagaimana memenangkan persaingan di era pandemi. Teman-teman bisa mengikuti apa yang disebut dengan adaptive leadership principle, Harvard Business Review. Jadi ada istilahnya, saya pikir bisa diubah jadi adaptive marketing. Apa aja? Antisipasi, artikulasi, akuntabilitas, dan adaptasi. Intinya Anda bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di pasar ke depan, kemudian mengartikulasikan produk Anda agar bisa dekat pada customer yang Anda tuju, kemudian Anda bisa menunjukkan bahwa Anda memiliki nilai penting, akuntabilitasnya dijaga, cost itu tadi, kemudian yaitu adaptasi. Saya pikir mungkin itu saja yang bisa saya share di sini, nanti kita mungkin bisa berdiskusi. Terima kasih Mbak Weni dan kawan-kawan. Oke, terima kasih kepada Bapak Argun atas pemaparannya. Semoga materi yang bisa dibagikan bisa memberi insight baru ya bagi para hadirin ini. Memasuki agenda berikutnya, yaitu kita akan mendengarkan materi lebih lanjut yang tidak kalah menarik mengenai customer retention yang akan dipaparkan oleh Bapak Rifki Reynaldo selaku Head of Business Development at Kiskas. Ya, halo, selamat siang semuanya. Ya. Halo, siang Mas Rifki, apa kabar? Mungkin akan kita perkenalkan Mas Rifki dulu ya kepada para hadirin. Nah, beliau ini merupakan expert dalam bidang bisnis dan bidang teknologi yang telah berpengalaman dalam bidang bisnis selama lebih dari 5 tahun. Saat ini juga beliau menjabat sebagai Head of Business Development at Kiskas. Mungkin tidak perlu berlama lagi ya Mas Rifki. Kepada Mas Rifki, saya persilakan. Ya, oke. Selamat siang semuanya ya. Mudah-mudahan layar saya sudah terlihat ya. Terima kasih banyak juga untuk Pak Arif ya atas materinya Pak. Cukup menyambung juga dengan materi saya nantinya sebenarnya gitu ya. Cuman kalau saya mungkin akan lebih ke arah strategi dan juga implementasinya seperti itu.
ya. Mudah-mudahan materi ini bisa kita serap dengan baik ya. Oke, jadi kurang lebih agendanya yang akan saya bawakan ya. Yang pertama itu adalah tentang kenapa ya customer retention ini gitu ya. Kenapa begitu penting ya? Tadi sebenarnya sudah beberapa kali disinggung gitu ya, kenapanya sudah dijelaskan juga. Cuman saya mencoba untuk mensimpulkan gitu ya. Kalau dari pandangan kami di Kiskas gitu ya, melihat customer retention itu seperti apa. Lalu nanti selanjutnya kita akan bahas juga tentang strategi sebenarnya ya, tentang bagaimana kita memboost gitu ya customer retention ini atau meningkatkan atau bahasa lainnya seperti itu. Ya, lalu berikutnya kita bahas juga implementasinya kira-kira apa nih yang Kiskas bisa bantu gitu ya untuk bisnis Bapak Ibu sekalian bisa meningkatkan customer retention. Dan terakhir nanti kita bisa lihat sedikit sampel gitu ya, solusi dari Kiskas ini bagaimana dengan menggunakan tersebut bisnis Bapak Ibu sekalian bisa membantu untuk meningkatkan customer retention seperti itu. Oke, saya masuk ke agenda yang pertama, yaitu terkait kenapa customer retention seperti itu ya. Kenapa customer retention? Well, ini secara garis besar saja ya, Bapak Ibu sekalian, ya rata-rata 70% sales ya itu datang dari existing customer. Ya, mungkin numbersnya beda-beda gitu ya, tapi kalau kita bisa lihat secara garis besar, artinya memang lebih gampang jualan ke existing customer atau orang yang sudah pernah beli sebelumnya gitu ya, sudah pernah merasakan, dibanding ke orang yang belum pernah beli sama sekali produk atau service kita. Seperti itu ya. Itu satu natural logic yang mungkin bisa diterima gitu ya. Nah, namun yang akan menjadi bahaya adalah kalau misalkan kita malah justru salah fokus gitu ya. Kita salah fokus yang harusnya ke retention tadi gitu ya, harusnya kayak 70% ini, kita lebih banyak fokus di 30%-nya gitu. Udah persentasenya nggak jauh lebih banyak gitu ya, dan pastinya cost to spend-nya ya, kalau kita bicara customer acquisition cost-nya juga pasti jauh lebih tinggi gitu ya, atau sales acquisition cost-nya juga jauh lebih tinggi dibanding kita mencoba untuk meretain dan juga mengexpand ya, bahasanya gitu ya, meretain dan juga mengexpand dari existing customer kita. Seperti itu. Objektifnya apa dari retention ini? Pastinya kita mau menurunkan gitu ya acquisition cost kita. Simpelnya seperti itu, gitu ya. Jadi acquisition new customer itu boleh jalan gitu ya, tapi jangan lupa juga untuk memanfaatkan ya basis customer yang sudah beli produk dan service kita gitu ya, dan itu kita coba untuk pastikan bahwa ada sebuah frekuensi gitu ya, pembelian ulang atau repurchase gitu itu terjadi gitu ya. Jadi revenue stream kita tuh double jadi masuknya gitu ya, dari new business ada gitu, dan dari existing customer juga ada seperti itu ya, akan jauh lebih bagus. Nah, kalau keduanya kita rata-rata, nah ini bisa menurunkan acquisition cost seperti itu. Nah, ada penelitian yang mengatakan bahwa lebih menariknya lagi, meningkatkan customer retention ya, retention rates gitu ya, atau persentase customer retention 5% saja Bapak Ibu sekalian itu bisa mengincrease profit ya sampai ke 95%. Nah, karena saking luar biasanya ini gitu ya, jadi harapannya adalah kita mulai melihat lagi ya strategi atau apa saja hal-hal yang sudah kita lakukan gitu ya untuk memanfaatkan situasi ini ya, memanfaatkan basis customer yang sudah kita punya, bagaimana itu bisa mengenerate revenue lebih besar lagi gitu ya dari sebelumnya. Nah, melanjutkan statement tersebut ya, jadi kita jadi bertanya gitu ya, lalu bagaimana caranya gitu ya untuk meningkatkan customer retention tersebut. Ya, kalau secara konseptual gitu ya, kita nggak bisa memperbaiki sesuatu yang kita tidak mengerti. Gampangnya seperti itu. Karena masalah retention itu kan kebalikannya adalah churn. Ya, kalau ada pelanggan kita yang akhirnya keluar gitu ya, tidak beli produk kita lagi, hanya beli sekali saja, habis itu tidak beli lagi misalkan, atau yang mungkin bisnis modelnya langganan, hanya langganan misalkan di beberapa bulan pertama, sehabis itu tidak langganan lagi, ya ini kan artinya ada masalah di sini gitu ya. Dan kita tidak bisa memperbaiki masalah ini apabila kita tidak mengerti apa masalahnya sebenarnya gitu ya. Jadi in order to understand the problem ya, kita harus bisa yang namanya melakukan tracking dan juga analisis
gitu ya dari apa yang terjadi. Misalkan tadi ada customer yang hanya beli sekali, besok-besoknya nggak beli. Kira-kira kenapa ya? Gitu ya. Bisa nggak kita nge-track itu? Bisa nggak kita menganalisis itu? Gitu ya. Dengan adanya tracking dan analisis ini, kita jadi punya insight. Jadi ke depannya gitu ya, bagaimana kita harus memanage customer dengan baik sehingga dia bisa bertahan dengan kita gitu ya, repurchase terus produk kita gitu ya, kita tidak kehilangan cara gitu ya untuk mempertahankan mereka seperti itu. Yang kedua juga jangan lupa yang namanya customer feedback loop ya, ini penting sekali. Maksudnya customer feedback loop ini adalah seperti kita melakukan survei gitu ya, survei kepuasan pelanggan misalkan seperti itu. Jadi sudah beli ya, ini pertama kali misalkan ada customer baru ya beli produk kita ya, mungkin di bulan awal kita perlu tahu ya feedbacknya seperti apa. Nanti mungkin setelah 3 bulan atau 6 bulan penggunaan kita perlu survei lagi nih gitu ya, survei lagi kira-kira seperti apa, apakah produk kita menambahkan nilai gitu ya ke kehidupan pelanggan kita misalkan seperti itu ya. Nah ini penting untuk kita lakukan secara continuous ya. Kembali lagi intinya adalah data gitu ya, data berbuah menjadi insight berbuah menjadi eksekusi, strategi, dan juga langkah seperti itu ya. Jadi kita tahu apa yang harus kita improve. Lalu yang berikutnya adalah proactive communication. Nah ini mungkin tidak semua bisnis bisa melakukan proactive communication. Mungkin kalau yang bisnis model B2C gitu, kita berinteraksi dengan banyak pelanggan gitu ya. Mungkin agak kesulitan untuk saat ini bagaimana caranya kita bisa proaktif gitu ya, berkomunikasi satu persatu gitu. Kalau mungkin di B2B gitu kan karena sifatnya client base gitu ya, masih mungkin untuk dilakukan gitu. Tapi mau bisnis modelnya seperti apapun, yang namanya proactive communication dengan pelanggan itu wajib gitu ya. Cuman mungkin caranya berbeda ya, tergantung kembali lagi ke bisnis modelnya ya, masing-masing seperti apa. Tapi ini wajib untuk dilakukan karena apa? Karena dengan adanya proactive communication ya, customer, pelanggan ya, atau mungkin klien itu merasa jadi lebih merasa diperhatikan seperti itu. Lebih merasa diperhatikan artinya dia melihat bahwa oke, this business itu tidak hanya memaksa saya untuk membeli produk atau servisnya gitu ya, tapi juga memberikan value kepada saya sebagai pelanggannya. Seperti itu ya, dengan mengadakan proactive communication kita jadi bisa tahu gitu ya, apakah mereka selama ini puas gitu ya menggunakan produk kita atau ada masalah yang bisa kita bantu untuk mitigasi secepatnya gitu. Pastinya sebelum si pelanggan ini churn gitu ya, sebelum si pelanggan ini tidak repurchase lagi sama kita. Nah itu harus kita antisipasi dan kalau bisa di-execute secepatnya gitu. Lalu yang terakhir pastinya edukasi dan optimization gitu ya. Ini selalu terjadi di beberapa hal gitu ya. Tidak hanya produk yang bersifat teknis gitu ya, yang non teknis juga yang namanya edukasi dan optimalisasi itu penting gitu untuk pelanggan kita. Ya, karena tanpa edukasi ini mungkin dia beli waktu itu karena tren gitu ya. Dia beli produk kita karena tren atau karena ikut-ikutan gitu ya. Tapi tidak mendapat edukasi kenapa dia harus beli ini gitu ya. Itu banyak juga terjadi hal seperti itu. Ya, kalau dia di awal beli hanya karena ikut-ikutan ya, jangan harapkan ada repurchase pastinya di situ gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena dia sudah terlanjur beli gitu ya. Ada baiknya kita berikan edukasi sehingga ada keputusan yang bisa dibuat lagi nantinya untuk customer ini melakukan pembelian lagi kepada kita seperti itu, dan itu harus kita optimalkan. Nah yang terakhir adalah kita building trust. Oke, ada customer beli produk kita berarti customer itu percaya gitu ya dengan produk kita. Belum tentu. belum tentu selalu seperti itu gitu ya. Orang beli produk kita atau service kita terus menganggap bahwa oke, customer ini berarti percaya nih sama bisnis saya gitu. Belum tentu gitu ya. Bisa banyak hal terjadi, bisa banyak faktor terjadi pembelian itu kenapa gitu ya. Jadi kembali lagi ya, untuk mendapatkan retention sebaik mungkin kita harus melakukan komunikasi sebaik mungkin proaktif gitu ya kepada customer agar kita bisa tahu gitu kan alasan membeli kenapa dan apakah yang dibeli sudah kita menambahkan nilai gitu ya kepada customer kita seperti itu. Dan kalau kepuasan ini bisa kita jaga terus-menerus ya, yang namanya kepercayaan itu akan timbul dengan sendirinya. Jadi building trust itu bukan di awal beli dia langsung keluar trustnya, bukan seperti itu gitu ya. Tapi long termnya ya, long term engagement kita terhadap customer ya, ketika kita di situ menambahkan value
ya kepada mereka, dan di situ mereka mulai juga membangun trust sebenarnya. Oke, nah itu basicnya. Lalu strateginya sekarang. Kalau kita bicara konsep ya, tadi mungkin juga sudah disebutkan beberapa di materi sebelumnya. Ya, ada beberapa program seperti onboarding program gitu ya. Jadi ketika customer atau pelanggan ini beli produk kita gitu ya, kita siapkan sebuah program yang proper untuk onboardingnya gitu ya, dan juga journey ke depannya dalam menggunakan produk kita seperti apa, kapan dia harus repurchase lagi, seperti itu. Nah itu harus di clearkan gitu ya di awal, itu penting sekali. Nah jika bisnis Bapak Ibu saat ini belum ada specifically program tentang onboarding ini ya, kalau saya boleh rekomendasikan untuk segera difikirkan ya mengadakan program ini, karena ini penting. Ya, pastinya kita sebagai pelanggan juga ketika membeli sebuah produk atau jasa gitu ya, kita mengharapkan onboarding yang jelas pastinya gitu ya. Ketika saya beli gitu ya, saya juga nggak mau ditinggalin begitu aja gitu ya sama si penjualnya gitu. Saya ingin mendapat visibility yang clear gitu ya terkait penggunaan mungkin gitu ya, atau setelah menggunakan ini kalau misalkan ada masalah saya harus kemana gitu ya. Itu kan part-part dari onboarding kayak gitu ya. Lalu kapan lagi kalau misalkan ini habis ya, kapan lagi saya harus beli, kira-kira seperti apa gitu ya. Nah ini kan journey-nya komplit gitu lah ya Bapak Ibu sekalian. Nah terus yang berikutnya juga bisa jadi program loyalty ya. Ini mungkin sesuatu yang udah sering terdengar gitu ya, loyalty seperti itu. Apa namanya, bisa berbagai macam cara yang dilakukan untuk loyalty ini ya, mungkin yang biasa kita lihat ya di beberapa mungkin startup gitu ya, mereka melakukan seperti pembelian, sekali beli dapat poin, nah poinnya itu dikumpulkan terus gitu ya, nanti bisa ditukar ya untuk pembelian berikutnya seperti itu ya, atau mungkin membership, reward dan segala macam gitu ya. Ini masuk ke dalam bagian dari loyalty, dan ini penting sebenarnya ya Bapak Ibu. Sekali lagi tujuannya apa? Tujuannya adalah tadi agar kita bisa mendapatkan sales dengan cost acquisition yang rendah sebenarnya gitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa loyalty ini juga bisa memancing apa namanya, merubah gitu ya, merubah behavior yang tadinya beli karena needs gitu ya, lama-lama jadi beli karena kebiasaan, dan itu yang kita mau kan sebenarnya gitu ya, customer beli karena menjadi terbiasa gitu ya, menjadi kebiasaan, dia akhirnya beli terus. Lalu berikutnya juga program untuk mendapatkan testimoni apa namanya, pelanggan kita, ini penting sekali pastinya. Dan pastinya Bapak Ibu sekalian setuju gitu ya, testimoni ini bisa kita gunakan tentunya untuk menarik pelanggan baru atau menambah kepercayaan pelanggan existing ya. Lalu berikutnya mungkin juga ada CSR ya, dan yang terakhir referral gitu ya. Nah referral ini juga bisa tergenerate dengan sendirinya sebenarnya gitu ya, ketika kita dapat pelanggan dan pelanggan ini merasakan bahwa produk atau jasa kita ini benar-benar menambahkan value ya kepada pelanggan kita tersebut, dia dengan sendirinya bisa ya membukakan referral sebenarnya gitu ya ke networknya gitu ya, ke network dari pelanggan kita seperti itu. Nah berikutnya kita bicara strateginya gitu ya, lebih detail ya. Pastinya tadi kita sudah mengetahui ada beberapa program ya. Lalu kalau bicara strategi, yang pertama gitu ya, rekomendasinya adalah untuk bisa kita mengimplementasikan tadi ya syarat-syarat apa aja retention, bagaimana cara meningkatkan retention rate gitu ya. Kita harus punya strategi. Nah, salah satu strateginya adalah kita harus punya tools yang proper pastinya gitu ya. Karena yang namanya retention itu berkaitan dengan juga hubungan kita dengan pelanggan seperti itu ya. Salah satu sarannya adalah ya, jika belum saat ini mengadopsi customer service tools ya, itu apa namanya, perlu dipertimbangkan untuk segera mengadopsi gitu ya. Karena apa? Karena tadi ada 2 poin terkait bagaimana cara kita men-track, bagaimana cara kita menganalisis, bagaimana cara kita bisa melakukan komunikasi baik reaktif maupun proaktif gitu ya. Dan apabila ini tidak apa namanya, tidak ada tools, artinya hal-hal ini dilakukan secara terpencar-pencar gitu ya, akan sangat susah kita untuk ya tadi melakukan tracking dan juga melakukan analisis pada akhirnya gitu. Nah itu yang pertama, adopt customer service tools. Lalu yang keduanya, empower with convenience. Maksudnya begini, empower with convenience ini kita mendorong ya agar
produk atau jasa kita itu bisa diakses semudah mungkin oleh pelanggan kita, seperti itu ya. Ini baik mau kasusnya yang new customer gitu ya, atau mungkin existing ya, buat sedemikian rupa produk dan service kita itu bisa diakses semudah mungkin gitu ya oleh pelanggan. Diakses semudah mungkin itu mungkin bisa mulai dari bagaimana how do I access gitu ya, untuk saya misalkan bisa melakukan pembelian gitu ya, cara termudahnya saat ini seperti apa gitu ya. Oh, saya harus pergi ke marketplace mungkin, oh saya harus pergi ke Instagram, oh saya harus pergi ke WhatsApp bisnis ini gitu ya, lalu nanti saya melakukan pembelian di situ. Lalu juga kalau saya mau mendapatkan dukungan layanan gitu ya, support teknis maupun non teknis, itu gimana caranya gitu ya. Nah, kalau kita gagal memberikan yang namanya convenience ini, kenyamanan ini kepada pelanggan kita gitu ya, susah juga pelanggan untuk menjustifikasi kenapa kita harus bertahan gitu ya, harus bertahan sama brand ini gitu. Kalau misalkan ternyata brand kompetitor menawarkan kenyamanan yang lebih tinggi, ya kemungkinan besar bisa jadi berpindah gitu ya, dan itu hal yang tidak kita inginkan gitu ya sebagai business owner ya. Maka dari itu kita perlu pikirkan baik-baik gitu ya, bagaimana kita bisa mendeliver convenience ini kepada customer. Lalu yang berikutnya adalah personalisasi. Nah, mungkin kata-kata personalisasi ini udah sering gitu ya diucapkan gitu. Kita harus mendeliver customer experience yang personalized gitu ya, personalized kepada pelanggan gitu. Yang dimaksud dengan personalized ini tuh apa sih gitu ya? Gampangnya adalah kita kepingin ya customer itu melihat bisnis kita itu benar-benar memperhatikan pelanggan tersebut ya secara individu kayak gitu ya, bukan secara template gitu ya, atau bukan secara masif ya. Kita sebagai pelanggan tuh punya ekspektasi seperti itu gitu ya. Kita sebagai pelanggan punya ekspektasi untuk diperhatikan sampai ke level personal sebenarnya ya. Tapi memang betul, kembali lagi ke tipe bisnisnya, ini B2B, B2C atau gimana gitu kan. Kalau kita handling dengan banyak customer, bagaimana kita bisa mendeliver personalisasi gitu ya kepada customer yang banyak itu gitu. Kalau B2B mungkin oke, kliennya ada beberapa gitu, kita bisa having one on one gitu ya dengan mereka, dan semuanya sifatnya personalized, dedicated gitu ya, itu bisa gitu. Tapi kalau yang masif customernya gimana gitu ya. Sekali lagi ya, retention itu tidak membedakan dari sisi ini model bisnisnya seperti apa ya, tapi pasti ada caranya gitu. Yang beda hanya strateginya saja gitu, atau eksekusinya saja yang beda gitu. Secara strategi sebenarnya sama. Kita kepingin terlihat bahwa bisnis kita ini melayani customer sampai ke level personalisasi seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah ya sama, speak to your customers gitu. Speak to your customers ini kembali lagi mengangkat meaning dari conversation atau adanya communication gitu ya dengan pelanggan. Ya, apapun itu kita harus bisa ya komunikasikan dengan customer komunikasi dengan customer sebaik mungkin gitu ya, agar ya itu tadi kita juga bisa mendapatkan insight dari customer kita gitu ya. Apakah ada masalah yang tidak terselesaikan, atau mungkin selama ini membeli produk atau jasa kita tidak merasa adanya perubahan atau pertambahan nilai gitu ya kepada kepada kehidupan pelanggan kita misalkan seperti itu. Jadi speak to your customer is important, karena maksudnya speak to your customer artinya proactive communication ya. Itu yang menjadi penting gitu ya di dalam menyusun strategi customer retention seperti itu. Oke. Berikutnya kita bicara terkait implementasinya. Tadi kita udah bicara strateginya gitu ya. Ada beberapa strategi ya, seperti tadi mendeliver convenience ya, adopting customer service tool atau adopting proper tools gitu ya, agar kita bisa meningkatkan retention rate tadi. Lalu juga tadi ada leveraging personalization, dan juga how to build a proactive communication gitu ya kepada customer kita. Sekarang kita bicara tentang strategi implementasinya ya, implementasi dari strategi tersebut yang pastinya ini dari sudut pandangnya Kiskas gitu ya. Oke, di Kiskas kami sebenarnya punya solusi customer experience yang komplit gitu ya, yang dapat digunakan untuk membantu bisnis Bapak Ibu sekalian tadi meningkatkan customer retention rate gitu ya. Kami punya solusi untuk mensentralisir gitu ya, mensentralisir semua channel komunikasi
ya yang disukai customer pastinya gitu ya. Jadi mungkin seperti ada WhatsApp, Instagram, Twitter dan segala macam. Karena kalau misalkan customer ya menghubungi bisnis kita melalui channel yang dia suka gitu ya, sebaiknya mungkin adalah kita tidak memindahkan dari channel itu gitu ya. Malah justru kita yang harus melayani di channel itu. Nah, agar bisa agile seperti ini, bisnis Bapak Ibu pastinya butuh tools kayak gitu ya. Dan kami di Kiskas gitu ya memiliki solusi tersebut ya untuk bisnis Bapak Ibu sekalian bisa memperbesar jangkauan ya, jangkauan pelanggan ya di channel manapun. Lalu juga nanti bisa kita tingkatkan kepuasan pelanggan ya dengan respons yang lebih cepat. Lalu juga kita bisa mengorganisir semua data dari customer tersebut di satu tempat. Lalu berikutnya kita juga bisa retargeting lagi gitu ya. Ini terkait tadi ya potensi dari retention rate yang bagus ya. Artinya kita bisa retargeting customer kita ya, basis customer kita bisa targeting ya dengan mengirimkan promo mungkin gitu ya, atau mungkin informasi produk, jasa dan segala macam. Lalu nanti terakhir insight sekali lagi gitu ya. Kita bisa dapat data yang kita olah menjadi insight. Dari insight kita tahu apa yang harus kita lakukan next-nya. Seperti itu ya. Dan as your business scale gitu ya, kami juga bisa membantu untuk mengadopsi scale tersebut gitu ya dengan adanya solusi-solusi lainnya yang bisa terintegrasi dengan Kiskas. Nah, saya punya satu sampel case gitu ya, bagaimana Kiskas bisa membantu gitu ya bisnis Bapak Ibu sekalian membangun customer experience journey yang proper gitu ya, dengan objektif untuk meningkatkan customer retention rate ya, tapi ini khusus hanya yang Instagram gitu ya. Ini sampel yang saya punya. Jadi misalkan contoh begini, bisnis Bapak Ibu sekalian sudah punya Instagram gitu ya, dan kerap beberapa kali menangani customer terkait purchase mungkin atau support lewat Instagram. Ya, jadi customer datang ya, mungkin datang karena tahu gitu ya, kita melakukan ads gitu ya, ads digital kah atau mungkin yang non digital gitu ya. Jadi customer datang ke Instagram kita. Nah, setelah customer datang ke Instagram kita, ada baiknya memang customer ini bisa langsung mendapatkan respon yang cepat gitu ya. Jadi ada sebuah rekomendasi ya agar adanya otomasi di situ setidaknya untuk menjawab beberapa hal general dulu di awal gitu ya, untuk mengentertain customer ini agar dia tidak merasa bahwa bisnis kita ini slow respon gitu ya. Bisnis kita fast response setidaknya ada otomasi yang menjawab gitu ya. Setelah adanya otomasi ini gitu ya, data-data yang kita dapat dari customer itu bisa kita simpan ya di dalam sebuah CRM. Nah, nanti dari CRM ini kita bisa manage gitu ya, memapping tim kita yang akan berkomunikasi langsung dengan dengan customer tersebut ya. Lalu nanti di satu platform yang kita namakan Kiskas Multi Channel Chat itu bisa kita lakukan komunikasi balik dua arah gitu ya dengan customer secara instan pastinya dan juga pastinya mudah gitu ya. Lalu nanti dari sini interaksi yang terjadi ya dihasilkan data ya, dari data itu sekali lagi bisa juga dihasilkan insight gitu ya. Tidak hanya interaksi tapi juga kita bisa mengukur kepuasan dari pelanggan tersebut ya melalui CSAT module yang ada di dalam Kiskas Multi Channel Chat ya. Plus juga kalau misalkan memang dibutuhkan interaksi audio call atau video call gitu ya, kita juga bisa support untuk hal tersebut ya. Dan ini sebuah flow yang closed loop gitu ya, membangun sebuah customer experience yang simple untuk customer dan juga instan gitu ya untuk customer, yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan customer retention rate gitu ya, karena melihat bahwa bisnis kita berhasil nih mendeliver customer experience yang bagus dan ini nyaman sekali gitu ya buat customer, sementara kompetitor kita belum bisa seperti ini, jadi buat apa berpindah ya, pasti itu perspektif dari customer seperti itu ya. Oke, jadi ya itu gambarannya ya tentang materi yang saya berikan. Nah, ini saya mau memperlihatkan sedikit saja gitu ya, jadi bagaimana solusi dari Kiskas itu bisa membantu mendeliver hal tersebut ya, seperti yang diimplementasi tadi. Yap, sorry. Mohon maaf, waktunya sisa 2 menit lagi ya. Oke, ini cuma 2 menit aja sih, simple. Oke. Ya.
Oke, jadi ini ada dashboard ya, dashboard Kiskas Multi-Channel Chat namanya. Jadi kalau misalkan sudah terhubung dengan Instagram Store saya tadi gitu ya, kalau misalkan ada pelanggan gitu ya yang mengirimkan pesan ke Instagram saya, oh oke, saya bisa tahu gitu ya, dan pelanggan ini tidak langsung saya jawab dulu gitu ya, dia bisa berinteraksi dengan chatbot dulu gitu ya, dia bisa berinteraksi dengan chatbot. Untuk mendapatkan inquiry yang dia mau seperti itu. Oh, oke ya. Ini saya balas-balasan dari Instagram saya langsung gitu ya. Bisa dilihat sendiri gitu ya chatnya yang masuk. Nah, nanti kalau misalkan dirasa oh oke, ini apa namanya customer oke, kita mau masuk untuk membalas lebih lanjut gitu ya customer tersebut ya, agent bisa langsung typing gitu ya ke dalam percakapan ini gitu ya. Ya, seperti itu. Lalu nanti setelah kita apa namanya mendapatkan data dari customer ini gitu ya, kita bertanya-tanya, itu bisa kita masukkan ya customer baru ini ke dalam kontak namanya gitu ya. Jadi di Kiskas itu ada sebuah apa namanya fitur kontak ya, untuk kita bisa menyimpan ya, ya ini sudah ada ternyata kontaknya. Jadi bisa menyimpan di dalam list kontak yang ada seperti itu ya. Nah ini kebetulan ya ada satu Instagram customer ya, kita bisa masukkan properties detail dari customer ini yang bisa diatur gitu ya, tipe, jenis klien, kota, level user, dan yang mana nantinya informasi ini bisa apa namanya kita jadikan acuan gitu ya buat para agent untuk membalas, oh ini customernya pernah kontak gitu ya. Terus kalau pernah kontak tuh kontaknya apa aja sih kayak gitu ya. Nah ini ada list history percakapannya gitu ya, yang sedang ongoing saat ini gitu. Nah nanti kalau misalnya percakapan ini sudah dirasa selesai gitu ya, agent bisa menutup percakapan ini dengan memberikan apa nih namanya CSAT, survei kepuasan pelanggan ya. Jadi modelnya link seperti itu gitu ya. Jadi ketika nanti ini link diklik gitu ya sama si customer, dia akan mengisi survei ya, mengisi survei seperti ini, dan nanti data survei ini itu akan masuk di analitik yang sudah di-provide oleh Kiskas seperti itu ya. Jadi dari sini kita bisa langsung mengukur kepuasan pelanggannya seperti apa ya. Dan di analitik ini saya jadi bisa tahu ya berapa customer yang memberikan rating 5, 4, 3, 2, 1 seperti itu. Ya, dan list-listnya customer siapa saja itu ada di sini detailnya. Nah, singkatnya seperti itu ya demonstrasinya dari saya ya. Mungkin itu Mbak ya, saya kembalikan lagi ke MC. Thank you. Oke, terima kasih Bapak Argun dan Pak Rifki atas pemaparan materinya. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A bersama kedua narasumber kita hari ini, perlu diketahui bahwa peserta webinar dapat mengisi link feedback form yang telah kami bagikan di kolom komentar, atau juga dapat men-scan QR code yang ada di layar. Nah, bagi peserta yang mengisi feedback form ini berkesempatan untuk memenangkan hadiah yang akan diundi di sesi Lucky Draw pada akhir acara nanti. Nah, yang mengisi feedback form juga akan mendapatkan deck presentasi dari kedua pembicara kita hari ini. Tidak hanya itu, ada juga hadiah untuk penanya terbaik hari ini di sesi Q&A yang akan kita jalankan setelah ini. Karenanya, bagi Bapak dan Ibu serta peserta yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaannya di kolom chat. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk di sesi Q&A. Kepada Bapak Argun dan Bapak Rifki, saya persilakan untuk bergabung kembali dengan saya dalam sesi ini. Nah, saya ingin mengingatkan lagi nih, bagi para peserta webinar yang ingin bertanya, bisa masukkan pertanyaannya langsung di kolom chat, yang nanti keduanya akan dijawab oleh kedua narasumber kita. Oke, nah menanggapi pemaparan materi dari Pak Argun tadi nih, saya sebagai milenial juga sangat merasa bahwa saya mulai memilih brand yang memang peduli terhadap isu lingkungan dan kesetaraan gender. Jadi saya memang benar adanya bahwa milenial itu peduli terhadap isu-isu sosial. Terima kasih ya Pak. Oke. Baik, mungkin kita bisa langsung saja ke pertanyaan pertama.
Baik, pertanyaan pertama ada dari Bapak Frederick dari Jakarta. Beliau bertanya katanya tuh, dengan banjirnya promo gimmick bakar uang yang dilakukan oleh e-commerce player di Indonesia, rasanya tidak akan pernah ada loyal customer di mana customer e-commerce A juga menjadi customer di e-commerce B. Nah, di mana akhirnya angka pengguna e-commerce tersebut menjadi samar. Mohon tanggapannya terkait hal ini. Mungkin kepada Bapak Arif saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Weni dan Pak Frederick. Jadi memang kalau kita bicara e-commerce, persaingan sangat ketat dan mereka semua mengambil strategi yang sama. Ini membangun komunitas atau ekosistem pengguna sebesar-besarnya, secepat-cepatnya. Dan itu memang harus diakui, itu praktik yang wajar dan terjadi di semua negara, tidak hanya di Indonesia pastinya. Makanya mereka selalu mengambil funding-funding baru dari pre-seed, kemudian jadi seed, kemudian funding putaran A, kemudian round B, dan seterusnya. Dan itu semua dipakai untuk segera membangun ini basis valuasi mereka dari basis pelanggan. Tetapi harus diingat, meskipun mereka bisa dibilang membakar duit, apakah itu otomatis akan membuat tingkat retensi pelanggan mereka ya akan sulit dipertahankan, karena ketika sudah kita akuisisi nih misalnya pelanggan, nanti besoknya diakuisisi lagi sama e-commerce yang lain. Yang berlaku adalah pelanggan ini, seperti saya sebutkan tadi, di milenial ini, mereka akan cenderung memiliki banyak brand yang dipakai secara bersamaan. Gitu. Jadi taruhlah ada satu milenial, Mbak Weni misalnya, saya yakin di handphone Mbak Weni ini sekarang e-commerce-nya bisa jadi 2 atau 3 gitu ya. Tetapi retensinya itu kan dihitung ketika Mbak Weni kemudian melakukan pembelanjaan lagi di salah satu e-commerce itu, maka e-commerce yang bersangkutan akan mencatatkan tingkat retensi yang positif. Dan ini juga akan berlaku ketika preferensi Mbak Weni yang ingin berbelanja di banyak tempat, fleksibilitasnya ada, itu selama dia jalankan, maka ketiga e-commerce yang dia install ini di handphonenya, itu juga akan mencatatkan tingkat retensi yang sama-sama tinggi gitu. Jadi saya pikir itu tetap akan bisa dipakai untuk kemudian sebagai sebuah proposal untuk laporan atau pengambilan dana yang baru untuk investor-investor baru, bahwa tingkat retensi saya setinggi ini, misalkan 75%. Yang lain ya tidak relevan untuk dia angkat, tapi dia bisa menyatakan bahwa retensi pelanggan yang dia miliki tinggi berkat salah satunya Mbak Weni yang meskipun punya 3 e-commerce di handphonenya, tapi dia juga melakukan pembelian yang berulang di e-commerce yang tersebut. Jadi memang angka mutlaknya yang paling unggul kita juga tidak tahu, tapi setidaknya buat mereka sendiri, mereka bisa memanfaatkan data peningkatan retensi pelanggannya itu untuk pengembangan bisnis selanjutnya. Dan ini sesuatu yang saya pikir wajar. Oke, baik. Terima kasih Pak Argun atas jawabannya. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ada dari Bapak Hari dari Depok yang bertanya, untuk kedua speakers, customer retention di Indonesia khususnya selalu mengutamakan konsep finansial seperti diskon, free upgrade, dan sebagainya, ketimbang aspek emosional, dan ini selalu terjadi di ekosistem startup di Indonesia. Dan ini menyebabkan brandingnya naik, namun selalu terkait dengan cash burning terus-terusan. Nah, bagaimana nih tanggapan dari Pak Arif dan Pak Rifki? Mungkin bisa dimulai dari Pak Rifki dulu mungkin ya. Oke, kalau mulai dari saya, iya. Ini kalau jawaban saya sih kembali lagi ke apa namanya ya, model bisnisnya ya Pak ya. Jadi memang yang kelihatan sekarang ini kan cara cepatnya gitu ya untuk bisa grow adalah burning, gitu ya, burning hal-hal yang berkaitan dengan finansial seperti tadi disebut, betul. Ya, tapi apa namanya tidak semata-mata hanya itu saja caranya gitu ya untuk bisa menaikkan branding gitu ya. Intinya sebenarnya adalah di sini kita harus bisa bagaimanapun menambahkan value gitu ya. Kita add value to the customer ya. Di sini apa namanya yang dimaksud dengan tadi bagaimana caranya kita meningkatkan retention rate. Seperti itu. Adding value itu kan tidak harus yang berkaitan dengan uang atau finansial gitu ya. Dengan kita memberikan support
gitu ya, support yang di luar normalnya misalkan, atau layanan yang normalnya gitu, itu juga kan customer melihat bahwa oke, ini value seperti ini saya tidak bisa temukan di kompetitor misalkan seperti itu, di brand lainnya tidak ada yang bisa memberikan support seperti ini. Ya itu kan juga bisa apa namanya meningkatkan retention rate juga gitu ya, tanpa harus hal-hal yang berbau dengan finansial kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Dan mungkin selain itu apa namanya ada juga kayak misalkan kita gini, kami kebetulan di Kiskas juga punya apa namanya sebuah program yang kami namakan Impact Review seperti itu ya. Jadi apa namanya caranya kami mendeliver value ya. Sekali lagi tujuannya untuk retention adalah dengan dari pertama kali klien itu onboard dengan kami gitu ya, itu kami sudah apa namanya kita duduk bareng pikirkan kira-kira ini plannya untuk 12 bulan ke depan gitu ya. Nanti setiap bulan kita ada metrik yang kita ukur bersama gitu ya, seberapa sukses metrik itu sudah tercapai dengan Kiskas seperti itu ya. Dan kalau misalkan memang masih belum bisa tercapai, misalkan sudah 3 bulan jalan belum tercapai, oh ya sudah, nanti kita akan berikan rekomendasi, dan rekomendasi ini sebaiknya mungkin kita implementasikan untuk meningkatkan tadi potensi kita mencapai target metrik tadi seperti itu. Nah, konsultasi seperti ini gitu ya, itu kita tidak ada extra charge sebenarnya gitu ya, dan ini kita berikan ya kepada klien dengan tujuan tadi kita mau meningkatkan retention rate, tapi kita apa namanya memberikan value lebih ya. Kalau value itu diuangkan bisa-bisa saja sebenarnya, tapi kami kan tidak ingin menguangkan itu gitu ya, tapi kami ingin customer tuh melihat atau klien kami melihat bahwa oke, value seperti ini tidak bisa ditemukan di kompetitor lain, hanya ada di Kiskas misalnya seperti itu. That's why makanya kami bertahan di Kiskas gitu ya, dan karena kami merasa bahwa value yang diberikan itu benar-benar relevan dengan kebutuhan kami sekarang, misalkan seperti itu. Gitu ya. Mungkin Pak Argun bisa menambahkan contoh-contoh lainnya. Ya. Ya, memang burning money itu cara paling cepat untuk meraih ya tadi ekosistem gitu dengan luas dan waktu singkat. Tetapi yang saya pahami berdasarkan beberapa kali pertemuan saya dengan beberapa perusahaan modal ventura, misalnya adalah satu gitu ya. Mereka kemarin mendapatkan award di CNBC Indonesia Award juga. Mereka menyatakan bahwa tidak selamanya startup ini melakukan aksi-aksi bisa dibilang bakar uang tadi, karena mereka juga mengambil strategi-strategi yang diinisiasi bahkan oleh perusahaan modal ventura yang bersangkutan. Ya, bisnis modal ventura atau PMV ini kan, atau venture capital, itu mereka menginvestasikan dana dan ingin meraup keuntungan dalam jangka pendek, sebisa mungkin segera exit gitu. Jadi kalau udah investasi satu startup, ya dia tidak ingin startup ini terus bakar-bakar uang. Nah, dia akan cenderung membantu agar startup ini tetap bertumbuh, dan pertumbuhannya dia pakai dengan link yang dia miliki gitu. Nah, untuk kasus satu startup ini, satu PMV ini, dia menggunakan link yang dimiliki di perusahaan multi finance, dan kebetulan dia handle Carsom saat itu, ini kan startup di Malaysia. Dan yang terjadi memang dia tidak bakar uang, tetapi dia akhirnya bisa exit, dan di sana sudah statusnya jadi unicorn. Carsom ini di Malaysia salah satu unicorn. Dia sebenarnya bisnisnya cuma jual beli mobil bekas. Nah, di Indonesia dia membantu berkembang dengan menemukan dengan salah satu perusahaan multi finance. Jadi ada model bisnis yang kemudian bisa digarap bareng dengan margin yang menarik, dan itu bisa membantu bisnis perusahaan yang bersangkutan. Tetapi memang ini sifatnya kasuistik, tergantung pada industri apa yang sedang digarap oleh startup tersebut. Kalau misalnya startup ini sedang menggarap segmen mass market gitu ya kayak e-commerce, memang tidak mau mereka harus selalu terdepan untuk meraih preferensi pelanggan, preferensi customer, agar terus mau membelanjakan uangnya sehingga gross to value-nya meningkat di sana. Dan saya pikir ini memang tidak terelakkan burning money untuk beberapa kayak e-commerce ini. Dan itu pun saya pikir juga sudah dimaklumi oleh para PMV atau venture capital yang memasukkan dananya di sana. Makanya Sing Group masuk, dan Alibaba juga tertarik masuk di Indonesia. Saya pikir mereka sudah mempertimbangkan untuk menghitung ongkos ataupun kos yang akan harus dikeluarkan ketika ingin meningkatkan basis komunitasnya secara lebih cepat gitu. Jadi memang tidak selalu harus bakar uang. Untuk kasus tertentu iya, e-commerce salah satunya gitu.
Oke, terima kasih kepada Pak Arif dan Pak Rifki atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Siska Sari Sumanto. Dia bertanya, akun bisnis jualan online di Instagram memang sangat menarik sekali produk-produknya untuk customer. Namun untuk check out atau deal suatu barang, customer lebih memilih untuk check out dengan bayar melalui e-commerce tertentu. Bagaimana agar customer aman untuk membeli barang di akun bisnis jualan Instagram? Lalu, bagi pihak penjual, bagaimana menaikkan fokus penjualan menjadi 70% retention customer penjualan online jasa di Instagram? Karena hanya customer hanya lihat saja di Instagram kita. Lalu, apakah akun bisnis Kiskas Instagram aman? Mungkin bisa dimulai dari Pak Rifki dulu. Oke, lumayan panjang ya pertanyaannya, Bu. Thank you Iya, atas pertanyaannya. Oke, jadi alasan kenapa pelanggan ya dari sudut 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 kacamatanya pelanggan ya, mungkin kita tektok-tektokan lewat Instagram gitu ya, kita discovery produk lewat Instagram juga, terus kita agak chit-chat di DM Instagram, tapi ketika masuk ke stage payment ya, saya sebagai pelanggan lebih prefer melakukannya di e-commerce. Sebenarnya alasan terbesarnya lewat e-commerce itu kan keuntungannya apa? Keuntungannya adalah ada pihak e-commerce ini berdiri sebagai middleman, gitu ya, yang menengahkan kedua sisi, gitu kan. Even pembayaran pun kan juga tidak langsung diteruskan ke penjual, gitu ya, ditahan dulu di tengah sampai barang dikirim, baru nanti diteruskan, kan seperti itu. Nah, konsep seperti itu sudah, ya pastinya sudah diketahui masyarakat luas dengan baik, gitu ya. Jadi karena sudah kebiasaan. Iya, kalau misalkan mereka merasa oke, Instagram ini seberapa trusted gitu ya. Kalau rasa trust itu belum terbangun ya, nampaknya memang agak susah gitu ya. Eh, Pasti paymentnya akan keinginannya dilakukan lewat e-commerce misalkan seperti itu. Karena tadi ada guarantee bahwa ya apa namanya bisnis model atau konsep yang terjadi di e-commerce kan seperti itu gitu ya. Tapi mungkin beda cerita kalau misalkan Instagram yang apa namanya kita punya itu memang sudah cukup kredibel gitu ya. Kredibel ini tidak harus punya centang biru ya, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tapi seberapa apa namanya banyak dikunjungi orang, lalu testimoninya seperti apa di setiap post kita gitu ya, itu kan juga berpengaruh gitu ya. Dan ya memang saya ketahui juga bahwa memang mendapatkan centang biru itu tidak mudah gitu ya di Instagram. Maka dari itu kita mungkin bisa put aside dulu untuk itu. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya meningkatkan trust di Instagram. Ya pastinya apa namanya kita harus memperlihatkan tadi bahwa Instagram kita ini tidak hanya menjadi tempat untuk para calon pelanggan atau pelanggan kita mendiscover produk kita atau jasa kita gitu ya, tapi juga bisa berinteraksi di sana. Akan jauh lebih bagus lagi kalau interaksinya itu mungkin di kolom komen gitu ya. Kita personally secara personal menjawab pertanyaan si calon pelanggan atau pelanggan ini kayak gitu ya. Kita menjawab di situ, jadi nanti yang lain baca, oh ini benar-benar personalized sekali dalam menghandle pelanggan seperti itu ya. Pasti nilai profesionalnya juga apa jauh gitu ya daripada osop-osop lainnya misalkan di Instagram yang kalau balas komen itu pakai template gitu ya. Saya sering lihat tuh, ya balas komen template terus gitu ya. Ini nilai personalisasinya di mana gitu kan? Ya itu akan pelan-pelan akan meningkatkan trust. Seperti yang saya bilang tadi, trust itu tidak terjadi ketika di pembelian pertama, ya. Belum tentu orang yang beli itu berarti artinya sudah trust dengan bisnis kita, ya. Trust itu sebenarnya jangka panjang gitu ya, dan itu harus dibangun, di-maintain dengan baik. Retention meningkat berarti trust-nya juga meningkat. Nah, trust meningkat akan side effect-nya akan menarik juga ya pelanggan-pelanggan yang lain atau mungkin pelanggan baru jadi ingin beli lagi seperti itu ya. Lalu kayaknya ada poin lagi tadi Mbak Weni selain kenapa jadi transaksi di e-commerce tadi. Iya, poin lainnya apakah transaksi di Instagram itu akan aman, Mas? Oh iya Kalau tadi sudah, itu sudah iya, jawab. Nextnya kayaknya ada lagi. selanjutnya adalah poin di mana bertanya apakah transaksi melalui Kiskas, melalui Instagram dengan menggunakan jasa Kiskas itu akan aman, gitu, Oke. Mas Rifki. Ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi sebenarnya di sini kami punya solusi yang dimana apa namanya berfungsi gitu ya untuk membuat semua kanal komunikasi itu ya bisa di manage di satu tempat saja gitu ya. Jadi bayangkan misalkan online shop Bapak Ibu sekalian ada WhatsApp-nya
ada Line-nya, ada Telegram-nya, ada Instagram-nya. Ya, itu kan biasanya kita manage pakai HP satu-satu masing-masing gitu ya. Kalau kita mau tambah nomor WhatsApp, oh berarti harus ada 2 nomor, 2 HP kemungkinan besar gitu ya, 2 admin gitu yang handle. Instagram-nya juga mungkin ada 3 atau 2 gitu ya, sama halnya seperti itu. Nah, dengan adanya Kiska sebenarnya kita ingin mengimprove sisi ketidakpraktisan itu tadi, Bapak Ibu sekalian ya. Kita bikin channelnya mau sebanyak apapun ya, tempatnya satu, di situ kita aturnya gitu ya. Kita lakukan interaksi dengan pelanggan di satu tempat ya, datanya satu dan nantinya analisisnya juga di tempat yang sama gitu ya, tidak keluar-keluar. Nah, masalah paymentnya menjadi aman atau tidak aman kembali lagi ke statement sebelumnya. Itu semuanya kan dibangun dari trust gitu ya. Semuanya dibangun dari trust. Kiskas di sini hanya memfasilitasi saja. Ya, memfasilitasi bagaimana proses transaksi pembelian misalkan itu terjadi ya dengan cara yang lebih praktis untuk bisnis menghandle itu gitu ya. Masalah trust customer untuk melakukan pembayaran di situ atau tidak mungkin tidak begitu relevan ya dengan solusinya Kiskas ya. Ini di luar masalah mendapatkan centang biru atau tidak gitu ya. Tapi itu tadi salah satu strateginya adalah kita bisa buktikan bahwa Instagram kita ini trusted gitu ya, trusted dan cara kita menghandle itu sangat personalized ya, seperti itu. Mbak Weni, ada lagi poin yang belum terjawab? Oke, cukup Mas Rifki. Cukup ya? Mungkin dari Bapak Arif ingin menambahkan tentang bagaimana transaksi di Instagram agar aman dan untuk meningkatkan customer retention-nya. Saya hanya nambahkan dikit saja. Jadi kalau tadi kan sempat disinggung, kenapa customer lebih ya bisa dibilang lebih suka transaksi lewat e-commerce dan nitip dananya lewat e-commerce gitu, baru dibayarkan ke pelapak. Ya, sempat disinggung Mas Rifki tadi ya, itu karena memang model bisnis mereka salah satunya memanfaatkan apa namanya flow dana yang mengalir dari penjual dan pembeli. Amazon dulu bisa survive dari .com bubble tahun 90-an, yaitu ketika salah satunya berkat itu. Selain karena dia sudah raise apa namanya dana besar lewat penerbitan convertible bond, dan itu dipakai untuk membiayai cash flow dia ketika ada krisis tahun 90-an itu, .com bubble, orang bilang. Dan di sisi lain, dia memanfaatkan dana-dana yang mengalir itu. Jadi ketika ada orang beli, ke jual beli gitu ya, dananya ada di dia sekian jam. Nah, sekian jam itu dia sempat ini apa namanya putar dulu, diinvestasikan dan sebagainya, dan ada margin sekian persen yang didapatkan dan baru kemudian dikasih ke customer. Tetapi dalam jangka panjang itu ternyata tidak ideal. Banyak yang apa namanya pelapak yang protes gitu. Karena ya kenapa harus lama gitu, dan itu akhirnya memaksa mereka akhirnya mengubah bisnisnya. Diubah dengan ya sesuai dengan real time, bayar langsung lewat. Kemudian dia bikin AWS, ketika pelapak bisa membangun web di infrastruktur dia dengan sistem sewa, dan disitulah bisnisnya berkembang. Artinya memang untuk model bisnis tertentu ini sengaja dibikin gitu agar aman oleh para e-commerce untuk mendapatkan atau generate money di situ. Tetapi memang bisa jadi tidak ideal, tetapi pasti ada penyempurnaan. Setidaknya kalaupun pelanggan bertransaksi lewat e-commerce, ada jaminan bahwa keamanan itu dijaga, karena e-commerce tidak akan ingin pelanggannya, apalagi milenial tadi itu, yang sangat-sangat komunikatif, artikulatif di media sosial, itu melaporkan ada persoalan gitu. Jadi pasti mereka akan menjaga seperti dibilang Mas Rif, kita di trust gitu. Dan itu yang saya pikir dijalankan di model bisnis e-commerce, sehingga mereka relatif lebih dipilih oleh pelanggan ketika bertransaksi atau melakukan pembayaran. Tetapi apakah ketika lewat Instagram tidak bisa? Ya memang ada challenge-nya. Intinya kalau misalnya Anda harus menempatkan diri sebagai pelanggan itu sendiri, apakah Anda akan percaya untuk langsung membayar di kanal Instagram tertentu yang followernya taruhlah baru 5 atau baru 10, atau Anda akan percaya kalau followernya sudah banyak dan kemudian sudah ada testimoni dan sebagainya. Saya pikir hal serupa yang dipikirkan oleh customer ketika berpikir apakah saya langsung bertransaksi lewat secara langsung di account Instagram yang bersangkutan.
Begitu, Mbak Weni, saya pikir. Oke, baik. Terima kasih Pak Argun dan Pak Rifki atas jawabannya. Mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sudah habis. Nah, kembali saya ingatkan untuk pengisian feedback form masih kami buka. Bagi peserta yang mengisi link feedback form berkesempatan untuk memenangkan hadiah yang akan diundi di sesi Lucky Draw pada akhir acara. Dan akan mendapatkan deck presentasi dari kedua narasumber kita hari ini. Nah, langsung saja Bapak Ibu dapat meng-scan QR code yang ada di layar atau dengan mengklik link yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan masuk di sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi bagi-bagi hadiah. Tapi sebelumnya, kami juga akan ada pengumuman spesial nih bagi Bapak Ibu yang telah hadir di CX Zone yang ketiga hari ini. Dalam rangka membantu bisnis Bapak Ibu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, Kiskas mengadakan program gratis selama 90 hari untuk Messenger API for Instagram dan Kiskas Multi-Channel Chat. Kedua layanan ini memungkinkan puluhan agen customer service mengakses pesan konsumen yang masuk ke DM Instagram secara bersamaan tanpa perlu login ke akun Instagram bisnis Bapak Ibu. Nah, Messenger API for Instagram dan Kiskas Multi-Channel Chat juga dilengkapi dengan serangkaian fitur yang dapat meningkatkan kecepatan para agen customer service, meningkatkan customer satisfaction, serta menyediakan data dan analytics yang akan membantu Bapak Ibu
mengevaluasi customer care bisnis dan memahami konsumen dengan lebih baik. Bapak Ibu yang tertarik bisa langsung mengunjungi website Kiskas di www.kiskas.com atau dengan mengklik link yang sudah dibagikan di kolom chat. Nah, Bapak Ibu cukup mengisi form yang tersedia seperti memasukkan nama, nama perusahaan, nomor WhatsApp, dan klik request demo dan free trial. Oke, langsung saja kita mulai sesi bagi-bagi hadiah di CX Zone yang ketiga hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, akan ada hadiah bagi para peserta yang mengikuti sesi Q&A. Langsung saja kami umumkan untuk pertanyaan terbaik. Oke, untuk pertanyaan terbaik ada dari Ibu Siska Sari Sumanto dan Bapak Hari. Iya, selamat kepada Ibu Siska dan Bapak Hari. Untuk hadiahnya akan dikirimkan tim kami setelah acara berakhir ya. Oke. Selanjutnya, para peserta yang telah mengisi feedback form juga berhak mengikuti lucky draw setelah ini. Apakah wheel of name-nya sudah siap? Oke, nah sudah siap nih wheel of names-nya. Baik, langsung saja kita undi ya. Oke, selamat kepada Ibu Jane Abigail. Langsung saja kita ke pemenang berikutnya. Wah, sedikit lagi. Selamat kepada Bapak Vincent Joy. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Hadiah masing-masing akan dikirimkan setelah acara berakhir oleh tim kami. Oke, dan akhirnya kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak Arif dan Bapak Rifki atas pemaparan materinya. Semoga apa yang telah diberikan oleh para narasumber kali ini dapat bermanfaat bagi peserta webinar CX Zone. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang telah hadir. Namun sebelum menutup acara ini, saya ingin mengingatkan kembali tentang pengumuman spesial dari Kiskas. Nah, dalam rangka membantu bisnis Bapak Ibu untuk meningkatkan customer service di Instagram, maka Kiskas mengadakan program gratis selama 90 hari untuk Messenger API for Instagram. Nah, kedua layanan ini juga memungkinkan puluhan agen customer service mengakses pesan konsumen yang masuk ke DM Instagram secara bersamaan. Nah, Kiskas Multi-Channel Chat juga dilengkapi dengan serangkaian fitur yang dapat meningkatkan kecepatan respon para agen customer service. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik nih, bisa langsung mengunjungi website Kiskas di www.kiskas.com atau dengan mengklik link yang sudah dibagikan di kolom chat. Nah, berikut tampilan dari website kami, dan bagi Bapak Ibu yang tertarik, boleh banget untuk mendaftarkan diri Bapak Ibu dengan mengisi form, dengan memasukkan nama, nama perusahaan, dan nomor WhatsApp, lalu mengklik request demo dan free trial. Baik, kalau begitu, saya akhiri acara pada hari ini. Saya Weni Anggriani dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di CX Zone berikutnya.